melanjutkan pemaparan tentang sholat, bahwa rukun sholat ingkang bangsa pangucap takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat akhir, sholawat dan salam. Saat ini tahiyat akhir harus benar-benar kita perhatikan, sebab tidak ada yang membaca bacaan tahiyat akhir dengan suara keras, sehingga untuk mengontrol bacaan kita adalah kita sendiri. Jadi tahiyat akhir meskipun tidak dengan suara keras harus bersuara, seperti halnya rukun-rukun yang berupa ucapan yang lain. Minimal berbisik kepada diri sendiri. Kalau tidak bersuara, hanya seperti orang yang menggerak-gerakkan bibir, maka itu masih belum cukup. Meskipun mungkin dirinya sendiri tidak bisa mendengar lantaran berbagai sebab, bisa karena tuli, bisa karena ada suara-suara yang lain yang mengganggu. Akan tetapi meskipun begitu, apabila sudah bersuara, maka dianggap sudah cukup. Bersuara di sini adalah mencakup seluruh huruf-hurufnya, baik huruf-huruf yang mati maupun yang hidup, yang dibaca panjang, yang dibaca pendek, yang dibaca double dengan syiddah, semuanya harus bersuara. Kemudian harus kita perhatikan terkait huruf-hurufnya. Ada yang antara hamzah dengan ain harus dibedakan. Kemudian syiddah-syiddahnya harus dibedakan. Begitu juga dengan waqaf dan wasolnya, bacaan putus dan sambungnya. Apabila putus, maka di akhir bacaan adalah dibaca seperti halnya membaca Al-Quran, dibaca mati. Dan di awal bacaan yang tidak bisa dibaca, maka dibaca dengan harokat bantuan. Lalu bacaan tahiyat akhir juga harus dibaca secara lengkap, tidak boleh kurang. Sehingga seumpama imam sudah salam, sementara makmum masih belum selesai membaca tahiyat akhir, belum selesai membaca sholawat yang minimal, maka belum boleh salam. Meskipun sholatnya cepat sekalipun, maka ketentuan-ketentuan bacaan tahiyat akhir ini seperti halnya Al-Fatihah juga harus benar-benar diperhatikan. Contoh bacaan tahiyat akhir seperti yang biasanya kita baca setiap sholat fardu, sholat sunnah, dan sholat apapun. At-tahiyyatul, ada double syiddah, ada panjang, ada pendek. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ada hak, harus diperhatikan. Assalamu alayna panjang,
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dilanjut dengan sholawat minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau membaca putus-putus, maka hanya boleh dipisah dengan sekali pengambilan nafas, tidak boleh lebih. Dan apabila dibaca wasol, dibaca sambung, contohnya begini: At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Jadi assalamu alayka itu fathahnya assalamu alayka itu adalah harokat bantuan. Sebenarnya tidak ada harokat fathahnya, sehingga kalau dibaca wasol fathahnya hilang, seperti halnya di Al-Fatihah. Nah, wa barakatuhu, karena dibaca wasol maka hu-nya dibaca. Jadi wa barakatuhu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nah, wa ala ibadillahi shalihin apabila disambung dengan asyhadu an la ilaha illallah, maka wa ala ibadillahi shalihin asyhadu. Nah, asyhadu itu A-nya itu asli. Jadi membacanya wa ala ibadillahi shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga nanti tidak diperkenankan sebagaimana Al-Fatihah membaca terus, membaca wasol tapi dengan putus-putus. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin asyhadu, dan seterusnya. Itu tidak diperkenankan. Ini benar-benar harus kita perhatikan sebagai tambahan, sebagai peningkatan kualitas ibadah kita. Kemudian selanjutnya setelah membaca sholawat, minimal membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak boleh kurang. Kemudian kalau diteruskan dengan kesunahan-kesunahan bacaan sholawat dan kesunahan doa monggo, tetapi di situ sudah boleh membaca salam. Nah, salam itu sendiri yang rukun, yang wajib adalah ucapan salamnya, bukan menolehnya. Akan tetapi walaupun menolehnya itu nanti adalah sesuatu yang tidak wajib, yang sunnah, akan tetapi benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai ketika menoleh itu
dadanya ikut menoleh. Benar-benar harus diperhatikan, dada tidak boleh ikut menoleh. Yang menoleh hanyalah wajahnya saja. Assalamualaikum warahmatullah. Panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Lalu syiddahnya harus diperhatikan, bersuaranya harus diperhatikan. Lalu karena dibaca tersendiri, terpisah dari yang lain, maka fathah dari Assalamualaikum yang merupakan huruf tambahan juga harus dibaca. Sehingga tidak diperkenankan apabila hanya begini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu tidak benar. Lalu ucapan salam ini yang wajib hanyalah ucapan salam yang pertama. Sementara untuk salam yang kedua itu tidak wajib, adalah sunnah. Mohon maaf apabila serasa bertele-tele, serasa seperti hal kecil yang tidak penting, tapi menurut kami ini sangat penting sebab terkait dengan sah dan tidaknya ibadah sholat kita. Sehingga dengan menempuh perjalanan pencarian ilmu seperti ini, segala ibadah kita akan dinilai sebagai ibadah yang sempurna. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.